Waduh, ini berita bikin emosi, bikin darah mendidih. Ada anak-anak tega memperkosa mayat, di mana si anak perempuan ini bener-bener udah meninggal. Kok bisa seaneh itu ya tingkahnya? Ini kasus emang lagi viral, yang bikin emosi. Ini pelakunya nggak dipenjara gara-gara di bawah umur. Padahal tuh ya otaknya aja udah sakit. Mau sampai kapan hal kayak gini dianggap kewajaran? Dianggap cuma kenakalan anak-anak. Otak mereka aja udah bukan anak-anak, otak kriminal ini. Kali ini kita akan bahas bagaimana kronologi kasus ini. Terus nih, apakah bisa anak-anak dijebloskan ke penjara dan diadili di persidangan? Langsung aja kita bahas. Awal mulanya saat korban inisial AA datang buat nonton kesenian kuda lumping di Piparja, Kecamatan Kemuning pada Minggu siang 1 September 2024. Saat menonton kuda lumping, AA bertemu IS yang dikenalnya sejak 2 pekan lalu dari rekannya yang berinisial M. Perkenalan itu berlanjut dan membuat keduanya sering membalas pesan di Facebook. IS pun menyimpan rasa cinta kepada AA. Saat bertemu di acara kuda lumping, IS pun mengajak AA jalan-jalan di krematorium diiringi oleh 3 pelaku lainnya. Ketika tiba di TPU Talang Kerikil, IS tiba-tiba membujuk AA untuk melakukan hubungan intim. Namun ajakan itu ditolak oleh korban. Jadi dari awalnya ini pelaku IS emang udah merencanakan pencapaian tersebut dari rumah sebelum bertemu dengan korban. Pelaku IS bersama pelaku lainnya, MZ 13 tahun, NS 12 tahun, dan AS 12 tahun sempat berkumpul di rumahnya, dan semuanya itu dirancang dan bukan aksi spontanitas. Lalu si AA dibekap oleh IS dan tubuh AA dipegangi oleh ketiga pelaku lainnya. AA yang tak bisa bernafas akhirnya meninggal dunia. Tapi keempat pelaku mengira korban dalam kondisi pingsan. Jadi emang si bocil bidap ini ngira kalau korban tuh ya pingsan. Jadi gilanya dalam keadaan meninggal, korban oleh IS dan diikuti oleh ketiga pelaku lainnya. Emang binatang nih para pelaku ini tuh. Masih bocah juga, pikirannya udah aneh. Setelah itu, keempat pelaku membopong jasad korban ke kuburan yang berjarak 30 menit dengan berjalan kaki. Nah, mereka melakukan itu agar aksinya nggak diketahui orang lain. Ya, agak cerdik sih, tapi untuk sesuatu yang salah. Terus nih ya, di tempat kedua, jasad korban kembali diperkosa untuk kedua kalinya oleh pelaku secara bergantian. Setelah melakukan aksi sadisnya, keempat pelaku kembali menonton kuda lumping. Dan sangat-sangat ironis, mereka malah dengan bangga menceritakan perbuatan gila mereka ke rekan-rekannya. Nah, karena dengan kesombongannya yang bangga cerita ke rekan-rekannya, hal itu jadi bumerang bagi mereka. Polisi bisa melacak peristiwa tersebut dari teman-teman pelaku. Dan waktu penemuan mayat korban AA, si pelaku juga di tempat tersebut dengan santainya. Emang bener-bener dah nih bocil udah gak waras. 2 hari setelah itu, 4 pelaku pembunuhan AA ditangkap dan diamankan oleh kepolisian. Yang gak nunggu lama, mereka berempat bisa segera diringkus. Di mana tersangka melakukan tindakan bekap mulut dan hidung yang pada akhirnya berdampak kepada pecahnya pembuluh darah karena menahan satu kekuatan. Dari keterangan dokter forensik RS Bayangkara M. Hasan Palemang bahwa korban tewas akibat kehabisan oksigen. Selain itu terdapat bekas luka akibat pukulan benda tumpul di bagian leher korban. Dokter forensik telah memastikan kematian korban tidak wajar berdasarkan hasil pemeriksaan forensik tersebut. Kita jumpai dia itu kekurangan oksigen berat ya. Keluar buih yang dari hidung dan mulut sudah pecah. Ya, kemudian sianosis pada daerah wajahnya, bibirnya, tangannya, itu menandakan dia kekurangan oksigen. Itu pada pemeriksaan luar. Pada pemeriksaan dalam, ya itu lagi lebih nampak lagi dia. Memang ada kekerasan tumpul pada dia. Di mana dokter? Di bagian mana dokter? Di bagian leher. Dan ada fakta gila lainnya nih. Si pelaku IS waktu malam pertama tahlilan, dia dateng loh. Ini bener-bener bocah nggak punya dosa sama sekali. Ya gimana ceritanya? Kok bisa nuraninya mati? Kan jadi kita mikir ya, lingkungan keluarganya tuh didiknya gimana? Kok bisa ada anak empatinya hilang? Kita kan jadi penasaran kenapa ini para bocil bisa melakukan hal sekeji itu. Nah, menurut keterangan polisi, pelaku melakukannya karena kecanduan film porno.
Salah satu pelaku berinisial IS itu sering banget ngumpulin film porno dan video cakep di dalam HP miliknya. Nah, hal itulah yang memicu eksplorasi nafsu pelaku utama tersebut. Aneh. Kecanduan bokep bisa bikin bunuh orang. Mau dibilang nggak sengaja, ya gimana, mereka aja pembunuh. Saat ini IS telah ditahan, sementara 3 tersangka lainnya dibawa ke Dinas Sosial untuk pembinaan rehabilitasi. Pembinaan ini dilakukan hingga penyerahan tahap 2 kepada jaksa penuntut umum. Para pelaku dijerat pasal penganiayaan dan pencabulan anak, yaitu pasal 76C dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara dan denda 3 miliar. Nah, keluarga korban sangat ingin mereka berempat di penjara. Tapi nyatanya, keputusan polisi memulangkan 3 orang tersangka pemerkosaan dan pembunuhan siswa SMP Palembang itu benar-benar udah di luar nalar. Saya minta tolong semua, tolong Udin, semua bapak-bapak, tolong bantu Udin seadil-adilnya hukum ini. Apakah langkah ini tepat dengan memulangkan mereka? Ya, kalau secara nurani sikap ini dinilai dapat menimbulkan sakit hati bagi keluarga korban. Kok ya bisa dipulangkan? Masa dengan alasan di bawah umur masih bisa dipakai? Mereka ini pembunuh loh. Tapi ya gimana ya, secara hukum langkah ini yang paling tepat. Nah, kenapa bisa tepat? Nah, tak jelasin pelan-pelan biar nggak salah persepsi. Orang yang terlibat kasus kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan pemerkosaan bakal dihukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ya, itu bener banget kan? Nah, kalau di Indonesia, orang baru bisa dihukum secara pidana kalau usianya sudah 18 tahun. Nah, terus gimana kalau ada anak di bawah 18 tahun melakukan tindakan kriminal? Nah, hal itu udah ada aturan khususnya buat mereka. Aturannya ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini bilang kalau anak yang bermasalah dengan hukum akan diproses secara khusus. Prosesnya nggak sama persis kayak orang dewasa, lebih ke arah pembinaan dan perbaikan perilaku. Anak yang bisa dihukum itu mulai umur 12 tahun, tapi hukumannya beda sama orang dewasa. Ada yang namanya diversi. Diversi itu kayak cara lain untuk menyelesaikan masalah selain lewat pengadilan. Misalnya, anak yang bersalah bisa minta maaf ke korban, ikut pelatihan atau kerja sosial. Tapi ingat ya, kalau korbannya nggak mau memaafkan, kasus bisa lanjut ke pengadilan. Dan untuk anak yang belum berusia 14 tahun, hukumannya lebih ringan. Mereka bisa nggak dipenjara. Jadi tujuannya bukan cuma menghukum, tapi juga membimbing anak-anak agar nggak mengulangi perbuatannya dan bisa jadi orang yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi singkatnya ada 4 poin nih. Pertama, anak yang bermasalah hukum punya aturannya sendiri. Kedua, tujuannya lebih ke pembinaan daripada hukuman. Ketiga, ada cara lain untuk menyelesaikan masalah selain lewat pengadilan. Dan keempat, hukuman untuk anak lebih ringan daripada orang dewasa. Jadi yang membuat ketiga anak itu bebas adalah pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Nah, ini yang jadi masalahnya. Ukuran adil di sini bisa dibilang sangat subjektif sekali. Ya, ini adil untuk siapa? Adil untuk pelaku? Apa adil untuk korban pembunuhan tersebut? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Jadi anak-anakku, kamu sekarang sudah di sini ya. Peraturan di sini, ikuti rehabilitasi di sini. Untuk apa? Untuk biar mental kamu lebih baik ya. Oke, ikuti ada aturannya di sini. Nah, dari kasus ini, relung nalar jadi ingat beberapa kasus yang serupa. Salah satunya ya Danta Wright dari Amerika. Danta Wright ini berusia 17 tahun yang mengaku bersalah atas pembunuhan dari Jordan Klee yang berusia 18 tahun dari Ann Arbor. Selama persidangan, Danta tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Seakan-akan itu menandakan bahwa ini bukan masalah yang besar dan nggak akan berdampak kepada dirinya. Jadi si Danta Wright ini ketawa karena merasa dirinya masih 17 tahun dan di bawah umur. Jadi hukuman apapun tidak bisa menyentuhnya. Karena nggak menunggu lama, dia akan dibebaskan dari segala tuduhannya. Meskipun dia sendiri telah mengaku kalau dirinya yang membunuh Jordan Klee dengan menembak tepat di kepala Jordan Klee. Nah, karena melihat aksi bengusnya itu, hakim tampak geram dan memberikan pernyataan yang mengejutkan. Tiba-tiba sang hakim berkata, "Melihat Anda duduk di sana dan tersenyum, tertawa, menggelengkan kepala, seperti ini bukan masalah yang besar. Saya sangat tergoda untuk mengatakan,
saya tidak akan menerima perjanjian hukuman ini dan kamu akan diadili. Dan jika Anda terbukti bersalah atas pembunuhan berencana, Anda akan dipenjara seumur hidup. Itu berarti Anda akan mati di sana. Itulah yang ingin saya lakukan, kata hakim pengadilan David S. kepada Dante Wright. Nah, di sini si hakim benar-benar membuat keputusan yang membuat Dante harus tertunduk. Ya kali habis bunuh mau bebas cuma gara-gara dia di bawah umur. Dan kasus dari Dante Wright hanya salah satu dari kasus yang lain. Masih banyak kok kasus anak-anak yang melakukan tindakan kriminal dan berakhir di penjara. Seperti kasus di Florida, yakni Lionel Tate yang membunuh korbannya dengan sadis, berakhir dengan dipenjara seumur hidupnya meski dirinya berusia 14 tahun. Terus ada lagi Roxana Sikorsky. Remaja Amerika ini saat dirinya berusia 15 tahun membunuh kedua adiknya karena pengaruh dari sang pacar, Mikhail Rivera. Roxana Sikorsky berakhir dengan dirinya dijebloskan ke penjara selama 20 tahun dengan tuduhan pembunuhan berencana. Nah, cerita-cerita tadi bisa jadi contoh dari negara maju. Meskipun pelaku di bawah umur, ya mereka tetap dijebloskan ke penjara. Nah, kita balik lagi ke kasus yang ada di Palembang. Kalau semua keputusan akan dikembalikan kepada hukum di Indonesia itu sendiri. Karena ini bukan kenakalan biasa, tapi sebuah pembunuhan dan pemerkosaan. Ya, tetap berharap ada sebuah keajaiban dari kasus ini. Ya, situasi bisa berubah sewaktu-waktu bukan? Yang bisa kita lakukan menuntut hak bagi korban dan keluarga korban, serta mengawal terus peradilan ini hingga keadilan benar-benar bisa ditegakkan. Hanya saja keluarga sedih terbentur dengan undang-undang yang mengatakan anak umur 14 tahun ke bawah tidak boleh ditahan. Pertanyaannya, di mana keadilan? Kenapa untuk kepentingan politik undang-undang bisa dirubah dalam hitungan malam? Gimana pendapat kamu tentang kasus ini? Apakah ada hal yang ingin kamu tambahkan? Atau ada hal yang Relung Nalar salah dalam memberikan penjelasan? Seperti biasa, kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan ini Relung Nalar.